Pada suatu hari terbesit dalam benak Nabi Musa untuk mengetahui seperti apa wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sangat penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia. Maka sosok yang diberi mukjizat membelah laut merah itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang terburu-buru. Kau sungguh tidak akan mampu bersabar." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, "Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang engkau tentukan terjadi, ya Allah," jawab Nabi Musa. Lalu Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa itu. Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah mata air. Di sana ia lalu bersembunyi di balik batu yang cukup besar. Ia pun diperintahkan untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi sesaat lagi. "Di sana engkau akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku," firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Tidak lama kemudian, dari jarak cukup jauh, Nabi Musa melihat seseorang penunggang kuda mendekati air mata tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya, mencuci tangan serta wajahnya dan minum. Di sisi kuda itu tergeletak tas milik laki-laki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan sholat. Setelah itu ia kembali menaiki kudanya. Namun sayang sekali, tas yang berisi keping-keping emas miliknya itu tertinggal. Melihat itu, Nabi Musa nyaris berteriak memanggil orang tersebut. Akan tetapi yang hendak dipanggil sudah terlebih dahulu pergi sembari terus memacu kudanya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil. Masih dari balik batu besar itu, Nabi Musa memperhatikan bahwa anak kecil itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda tersebut. Tanpa basa-basi, anak ini meraih tas tersebut dan membawanya pergi. Hampir saja Nabi Musa berteriak memanggilnya agar jangan mengambil barang yang bukan haknya. Namun si anak kecil itu sudah beranjak pergi. Tak lama berselang, seorang kakek mendekati sumber air itu. Nabi Musa mengetahui bahwa pria tua tersebut buta karena melihat dari gelagatnya. Setelah minum, si kakek mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat. Tiba-tiba penunggang kuda yang tadi kembali ke mata air tersebut, tampaknya ia sudah menyadari bahwa tasnya yang berisi koin-koin emas tertinggal di sana, dan dijumpainya si kakek buta itu. "Hai orang buta, apakah engkau mengambil tasku yang berisi 1000 dinar di sini? Mengakulah, siapa lagi pelakunya kalau bukan engkau?" kata pria penunggang kuda tersebut. "Bagaimana mungkin aku tahu dan melihat tasmu? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu, kemudian sholat. Lagi pula kedua mataku buta," jawab kakek buta tersebut. Si penunggang kuda seketika marah mendengar alasan kakek tersebut. Tanpa ragu ia menghunuskan pedangnya. Leher si kakek ditebasnya hingga tewas di tempat. Setelah itu jasad kakek tersebut digeledahnya, namun tas yang dicari-carinya tak kunjung ditemukan. Dengan raut wajah kesal, si penunggang kuda ini pun meninggalkan tempat tersebut. Nabi Musa hanya diam menyaksikan peristiwa itu. Nabi Musa pun lantas bermunajat, "Ya Allah, hamba telah bersabar tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mata hamba. Hamba pun meyakini bahwa engkau sungguh adalah Zat yang maha adil. Akan tetapi mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini." Kemudian turunlah malaikat Jibril kepadanya. "Wahai Musa," kata Jibril, "Allah menyuruhku untuk menjelaskan hikmah di balik peristiwa itu yang belum engkau ketahui maksudnya." Jibril mengatakan bahwa anak yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri, sebab ayah anak tersebut pernah bekerja sebagai buruh dari si penunggang kuda. Selama bertahun-tahun bekerja, tidak pernah sekalipun ayah si anak ini memperoleh bayaran yang semestinya. Dan kalau dihitung-hitung, jumlah uang emas dalam tas itu sama dengan penghasilan yang seharusnya diterima oleh almarhum ayah si anak itu. Adapun si kakek buta itu yang ditebas si penunggang kuda itu adalah merupakan pembunuh bapak dari si anak tadi. Maka kejadian yang dialaminya di dekat mata air tersebut berarti bahwa dirinya telah mendapatkan hukuman qisas. Demikianlah setiap orang yang telah mendapatkan haknya masing-masing dalam peristiwa tersebut. Demikianlah setiap orang yang telah mendapatkan haknya masing-masing dalam peristiwa tersebut. Kalau dilihat hanya dari perspektif orang biasa, tentu kesimpulannya semata-mata bahwa ada kasus pencurian dan pembunuhan di sana. Namun di balik itu ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan malaikat Jibril, Nabi Musa pun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya.
Itulah tadi kisah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.